Bukan hanya anak kecil yang butuh merasakan hal baru. Ketika kamu dewasa, merasakan pengalaman baru merupakan bagian penting untuk pengembangan diri. Mungkin saja tidak semua pengalaman ini berakhir menyenangkan, dan ini adalah hal yang wajar. Namun, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk berhenti. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau hidup itu butuh pengalaman baru, tidak peduli umur kamu berapa. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Kenneth Cabot yang berjudul Why Your Life Needs Novelty No Matter Your Age dan diolah dari berbagai sumber. Pengalaman baru ibaratnya merupakan bumbu dalam kehidupan, mulai dari cara kita menjalani rutinitas harian hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Sesuatu yang baru memegang peranan penting dalam meningkatkan kepuasan hidup. Ketika kita merasakan sesuatu yang baru, otak kita memproses informasi secara berbeda dibandingkan saat kita memproses informasi yang familiar. Di momen itu, otak kita melepaskan dopamin, sebuah neurotransmitter yang memiliki peran kunci dalam hal motivasi, kesenangan, dan penghargaan. Dopamin memberikan kita rasa senang saat kita mencoba hal baru, yang membantu kita mengingat dan belajar dari pengalaman tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah ada hal baru dalam hidupmu belakangan ini? Sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu? Mungkin saja ada masanya kamu merasa hidup begitu membosankan. Menjalani rutinitas harian tanpa ada sesuatu yang baru. Bahkan ketika kita sibuk sekalipun, kita mungkin saja masih terjebak melakukan hal yang sama. Riset membuktikan ketika seseorang punya banyak variasi dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka cenderung lebih merasakan perasaan positif. Riset lain juga menyimpulkan hasil yang serupa. Riset ini meneliti dampak dari hubungan lokasi berbeda dengan perasaan yang mereka alami. Peneliti menggunakan GPS untuk mengamati pergerakan para responden. Hasilnya, responden yang sering kali berpindah-pindah dan sering mengunjungi tempat baru melaporkan skor yang tinggi dalam aspek perasaan positif, misalnya senang, gembira, kuat, rileks, dan penuh perhatian. Saking pentingnya sebuah pengalaman yang baru, banyak penelitian menjelaskan hal ini sebagai prediksi seseorang berumur panjang. Ketika seseorang yang usianya sudah tua ditanya soal pengalaman hidup, mereka seringkali berbicara soal pengalaman pada usia antara 15 hingga 30 tahun. Bahkan beberapa penelitian mengatakan kalau itu merupakan waktu dalam hidup seseorang di mana mereka banyak merasakan pengalaman baru. Ada beberapa teori yang menjelaskan fenomena ini. Pertama, ketika kamu berusia 30 tahunan, hidup kadang terasa begitu cepat. Karena kita mungkin saja sudah membentuk sebuah kebiasaan untuk melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Alasan lainnya karena ada beberapa pengalaman yang memang muncul ketika kamu berusia 30 tahun ke bawah. Misalnya begini, ketika kamu berusia 15 tahun, kamu mungkin sudah berada di SMA. Lalu ketika berumur 18 tahun, mungkin kamu masuk kuliah. Setelah lulus kuliah, kamu bekerja, kemudian kamu mungkin membeli rumah, menikah, dan punya anak. Kamu mungkin merasakan kehilangan dan kesedihan. Lalu kamu masuk ke usia 30-an tahun dan biasanya hidup kamu jadi monoton. Tidak ada lagi pengalaman baru pertama dan hidup sepertinya bergerak itu-itu saja. Kadang mungkin terasa tidak lagi begitu menyenangkan. Padahal pengalaman baru itu merupakan bagian penting untuk perkembangan diri dan menemukan kembali siapa diri kita. Jika bicara soal pengalaman baru, mungkin saja tidak semua orang langsung bersemangat. Ada juga yang merasa pengalaman baru itu menakutkan. Mereka lebih suka rutinitas yang mereka jalani sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri, manusia pada dasarnya adalah seorang makhluk yang terbentuk dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan tidak selamanya buruk. Kebiasaan memberikan rasa aman dan kenyamanan. Tapi sayangnya, hal ini bisa jadi monoton dan membuat kamu jadi bosan. Sebuah pengalaman yang baru membuat kamu keluar dari rutinitas, yang mungkin saja bisa menyegarkan dan mengisi kembali energi kamu. Di sisi lain, merasakan pengalaman baru juga bisa membuat kamu jadi menikmati momen saat ini. Ketika kamu merasakan sesuatu yang baru, otak kita cenderung fokus pada momen itu untuk memproses informasi.
Beda saat kita sedang melakukan hal yang familiar. Pikiran kita bisa saja sedang pergi kemana-mana. Menariknya, untuk mencoba hal baru bisa dilakukan dengan hal kecil sederhana. Misalnya, kamu pergi ke kantor dengan jalan yang sama setiap harinya. Mungkin saja kamu tidak bisa liburan ke negara lain atau kota lain, tapi hanya sekedar mengubah rute harian ternyata bisa meningkatkan aspek kebahagiaan dalam hidup. Coba juga untuk mencari sesuatu yang baru dalam hidup. Contoh lain misalnya, mungkin saja kamu tidak bisa pergi ke restoran yang lagi viral, tapi kamu bisa mencoba memasak dari resep yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Atau di usia sekarang, kamu sulit sekali ketemu orang baru. Tapi kan kamu bisa bertemu orang baru via media sosial, online dating, ikut komunitas, dan sebagainya. Perlu dipahami, pengalaman pertama yang kuat itu bisa apa saja. Ini semua tergantung niat. Tidak perlu sesuatu yang mahal atau memulai sesuatu yang besar. Yang penting, kau perlu penuhi 2 syarat. Pertama, lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan tapi sebenarnya kamu ingin melakukannya. Yang penting di sini, tidak peduli apapun yang kamu pilih. Misalnya mencoba bungee jumping, belajar bahasa baru, ganti gaya pakaian, dan sebagainya, perlu ada tingkat risiko tertentu yang menyertainya. Ini yang akhirnya memunculkan keberanian. Misalnya, kalau kamu belajar bahasa baru, kamu butuh keberanian untuk berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak kamu pahami sebelumnya. Kedua, ubah lingkunganmu dan cobalah untuk lebih berani. Misalnya kalau kamu suka nyanyi, mungkin selama ini kamu hanya karaoke dengan teman-teman terdekat atau hanya bernyanyi di kamar mandi. Nah, sesekali cobalah iseng maju ke atas panggung saat ada pertunjukan live music di sebuah kafe. Beranikan diri kamu untuk membawakan sebuah lagu. Tidak ada yang tahu bagaimana pengalaman ini bisa membawa kamu ke masa depan. Tentunya pengalaman baru tidak selamanya menyenangkan. Kadang pengalaman baru bisa saja zonk. Itulah resiko yang harus kita terima untuk merasakan sesuatu yang baru. Misalnya, ketika kamu pergi mencoba resto yang viral, ternyata masakannya keasinan atau ngantrinya hingga berjam-jam. Ada beberapa tips menarik yang bisa kamu praktekkan. Pertama, mengakui perasaan yang muncul. Biarkan dirimu untuk merasakan kecewa atau frustasi, tapi jangan terjebak dalam perasaan negatif tersebut. Melainkan, fokuslah untuk belajar dari pengalaman itu dan gunakan pelajaran ini untuk meningkatkan pengalamanmu di masa depan. Kedua, evaluasi pengalaman tersebut. Luangkan waktu untuk melakukan evaluasi diri tentang apa yang salah dan kenapa pengalaman ini tidak sesuai ekspektasi kamu. Apakah ini soal preferensi pribadi atau karena faktor eksternal? Ketiga, jangan menyerah. Hanya karena satu pengalaman buruk, jangan jadikan ini sebagai acuan untuk semua pengalaman baru di masa depan. Misalnya, ketika kamu mencoba restoran baru dan ternyata rasanya nggak enak, maka itu adalah pengalaman yang melekat pada restoran itu, bukan pada restoran yang lain. Ingat, setiap pengalaman itu unik dan jangan biarkan pengalaman buruk menghambat kamu untuk mencoba sesuatu yang baru di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.